Masa depan Sintayong di Indonesia mulai diragukan. Rumor berakhirnya kontrak kepelatihan Sintayong kini sedang menjadi perbincangan hangat. Terjadi pro dan kontra antar pendukung sepak bola tanah air. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir bulan Juni 2024 mendatang. Akan tetapi, Sintayong mengaku mendapat tawaran menarik untuk melatih negara lain. Dikutip dari media asal Korea Selatan, Sintayong mendapatkan tawaran untuk melatih tim nasional lain. Namun, Sintayong menegaskan bahwa tawaran itu bukan berasal dari negara ASEAN. Sintayong juga mengaku tidak akan melatih negara ASEAN lagi selain bersama timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Sintayong telah melatih Indonesia sejak 2020 lalu. Dia dinilai memberikan progres yang luar biasa selama melatih timnas Indonesia. Seperti regenerasi yang telah ia lakukan, dikatakan berhasil. Buktinya, sekarang timnas Indonesia lebih banyak diisi pemain muda. Bahkan, banyak pemain timnas U23 yang sudah bisa membela timnas senior. Namun, tidak sedikit juga yang mencoba menjatuhkan pelatih asal Korea Selatan itu karena tak kunjung meraih trofi bersama timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar timnas saja, para pengamat pun saling memberikan pendapat tentang hal itu. Erick Thohir mengaku tidak melarang jika Sintayong pindah melatih tim negara lain, karena kontrak kerja pelatih itu berakhir hingga Juni 2024 mendatang. Ketua Umum PSSI itu juga mengungkapkan bahwa selain ada kontrak terkait waktu kerja tersebut, juga ada kesepakatan lain, yaitu apabila pemain asal Korea Selatan itu berhasil membawa timnas U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2023, maka otomatis kontrak Sintayong diperpanjang oleh PSSI hingga tahun 2027. Adapun target PSSI yang telah berhasil dicapai oleh Sintayong, yaitu berhasil meloloskan timnas Indonesia senior ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Erick Thohir juga mengaku puas dengan hasil kinerja Sintayong yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Meski begitu, ia juga menargetkan timnas Indonesia melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Petinggi PSSI itu juga belum merencanakan untuk mencari pengganti pelatih asal Korea Selatan itu. It did look very good going forward against Japan. Not quite so good defensively. Apa kelebihan Sintayong selama menjadi pelatih timnas Indonesia? Kehadiran Sintayong tanpa disadari selama ini telah membuat timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan yang berkiprah di Eropa. Terbukti, sekarang timnas Indonesia banyak diisi oleh para pemain kelas Eropa yang notabene sebagai pemain keturunan Indonesia. Sintayong mempunyai rekam jejak mentereng karena mampu membawa timnas Indonesia menduduki posisi runner-up di Piala AFF 2020 dan peringkat 3 di SEA Games 2021. Di era kepelatihan Sintayong, juga Indonesia dianggap mampu mengungguli Malaysia dengan 2 kali kemenangan di ajang Piala AFF 2020 dan SEA Games 2021. Kelebihan lainnya yang dimiliki Sintayong selama melatih Indonesia yaitu keberaniannya ketika melakukan regenerasi pemain bersama timnas Indonesia. Dia lebih cenderung suka dengan pemain muda. Program yang ia jalankan itu bisa dikatakan berhasil dan banyak mendapatkan pujian. Tak hanya di Indonesia saja, keberhasilan itu juga banyak diakui oleh media-media di luar negeri. Seperti yang kita lihat di Piala Asia 2023 kemarin. Di era kepelatihan Sintayong, ritme permainan timnas Indonesia sudah bertaraf Eropa. Seperti pelatih Australia yang memuji permainan timnas Indonesia saat Australia meladeni timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Ia juga bahkan mengaku permainan timnas Indonesia lebih baik dari timnya. Indonesia memang sangat mendominasi pada laga itu. Hanya saja, Indonesia tak punya penyerang yang tajam, sehingga gol pun tak kunjung diciptakan oleh timnas Indonesia. Lantas,
Kenapa kita masih harus mengganti pelatih lagi? Jika Sintayong digantikan dengan pelatih baru, otomatis pola permainan timnas akan berubah lagi. Bahkan, lebih parahnya, timnas Indonesia harus kembali mengulang dari nol lagi. Tentu saja, Ketua PSSI harus bijak dalam mengambil keputusan itu. Seperti yang kita ketahui, untuk membangun skuad dan pola permainan yang baik, tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sebut saja Vietnam. Kualitas permainan mereka terlihat menurun setelah ganti pelatih. Terbukti di Piala Asia kemarin, Vietnam tak meraih poin sama sekali. Just a fraction early. Mengganti pelatih bukan menjadi solusi terbaik bagi timnas Indonesia yang notabene masih dalam tahap perkembangan. Mempertahankan Sintayong merupakan kunci kesuksesan sepak bola kita di masa depan. Jika dilihat dari kualitas permainan Indonesia, sangatlah berkembang di era kepelatihan Sintayong dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun, keputusan itu semua ada di tangan PSSI. Kita sebagai penggemar hanya bisa berharap yang terbaik untuk timnas Garuda.